Emak itu sosok ibu yang benar-benar bertanggung jawab buat kita. Pokoknya kalau emak tuh biarin gua nggak ada, yang penting anak gua ada. Ya kata emak begini, ya Allah, biarin penjama biar terima iman Islamnya. Emak ya di sini ya doain be biar kita selamat ngeliatin anak-anak, anak cucu. Dia kalau kangennya kalau lagi makan nih, misalkan kesukaan bapak saya nih, dia pasti udah kagak mau makan, tuh dia juga ingat katanya. Kalau kagak ada, mama sedih, neng nyari di mana anak emak gitu. Saya sedih di situ. Pengen cita-cita pengen berangkat haji. Ya ngapa ada umur emak, nggak ada umur emak meninggal, ya nggak ngapa-ngapa. Di usia 58 tahun, sebagian besar dari kita mungkin berharap untuk menikmati hari tua dengan tenang. Tapi bagi Ibu Armani, nenek tangguh asal Depok ini, hidup berkata lain. Saya nama Armani yang ke KTP, nama sehari-hari Mini, dipanggilnya Mama Mini. Umur 58. Saya nggak bisa apa-apa, kesatunya, keduanya ya kan di situ mah penghasilan sedikit-sedikit, ada hasilnya gitu. Terus saya mengutin tiap hari, saban hari bisa berangkat. Itu namanya saya buang situ enak gitu. Saya nggak bisa apa-apa, saya nyari situ, berjuang di situ, biarin orang mau kata apa juga. Karena saya dulu udah nanya guru ngaji kata halal itu mah boleh dikerjain, kata dia gitu. Kalau di kebun orang mah katanya berarak sebatong juga naik, kudu minta. Kalau itu mah orang buangan, kata dia. Ya bagian saya jorok-jorok juga ada bagian. Saya nyebur di situ, kata saya gitu, masih nggak bisa apa-apa, kata saya gitu. Terus ya udah tuh begitu saya jalanin, saya kompromi anak saya, gue pada ngikut ninggalnya tuh semuanya. Semua ada anak saya mah ngikut. Saya nyari lama ya terus sampai sekarang dah tuh nyari, udah ada 30 tahun mah. Allahu Akbar, Allah.
Setiap pagi, langkah kakinya yang perlahan membawanya ke TPA Cipayung. Di sana, ia menjalani profesi sebagai pemulung. Profesi yang keras, namun penuh dengan harga diri. Dari tumpukan sampah yang tak bernilai bagi sebagian orang, Ibu Armani mencari nafkah dengan gigih. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya masih bisa berdiri sendiri. Sekolah kelas 1, terus udah ya kelas 1, bapak saya kan orang tua nih, dagang batu merah. Saya disuruh kasih amal, nggak tahu mah bapak saya nggak ngasih tahu saya. Jadi saya berhenti, sangkanya saya takut beramal gitu. Bapak saya udah ngasih nih 100 bata, katanya nggak tahu di mana dulu gitu, buat bangunan. Cuma ketakutan ya seperti hari kerja. Saya jadi bukan orang tua nggak biayain sayanya gitu kan, nggak enak. Ya penyesalan banget. Kalau nggak bisa baca sama penyesalan, misalnya saya sendiri, begitu orang tua mengizinin, tuh sayanya sendiri. Makanya sekarang anak-anak ya Neng lu udah kayak mama susah banget Neng baca. Kalau nggak diunjukin nggak tahu hurufnya, kata saya gitu. Oh nggak ada, sama Allah nggak ada, saya nggak kecewanya, emang sayanya sendirinya. Ya mudah-mudahan anak saya biar pada sukses, biar pada pinter gitu, ngarepin mah anak. Waktu mudanya pergi kemana-mana, pergi jadi pembantu ke Pitojo, terus berhenti di Pitojo, pergi lagi ke Kebon Sirih, dari Kebon Sirih, terus ke Lenteng Atas, ke Bumi nih, terus, nah itu ketemu jodoh sama bapak lagi dagang sayur, emak jadi pembantu, gitu. Terus kita balik-balik, kita nikah sama dia. Nah dia nikah, dia dagang sayur, emak di rumah. Dari rumah, ya dia pulang seminggu sekali gitu. Baliknya, ya belum punya anak. Udah punya anak pertama, terus si ayah. Nah udah tuh dia masih dagang. Kedua, ketiga, nah dia terjun ke Kopaja, narik naik bis. Dari Depok Pasar Minggu. Terus udah dari situ, dari Depok Pasar Minggu, lah dia naik lagi, ganti lagi ke TPA. Balik itu sama-sama sama saya ke TPA. Ini mah nggak ngaruh ini mah. Ya kaki ya alhamdulillah. Emak itu sosok ibu yang benar-benar bertanggung jawab buat kita. Emak pasti belet apapun yang kita mau nih. Biar nggak ada juga dia mah dicari-cariin. Gitu dia demi anak-anaknya. Iya biar anaknya nggak susah kayak dia tadinya gitu Om. Pokoknya kalau emak tuh biarin gua nggak ada, yang penting anak gua ada. Sedih, kasihan, kita belum bisa ngebagian emak, itu aja. Kadang sih emaknya juga emang gak mau, dilarang. Udah gak enak banget kan sayangnya sehari-hari sama saya. Bilang, Mak, kalau gak enak gak usah ke gunung. Apalagi kalau geladak geluduk dah. Udah jam berapa nih, Mak masih di TPA baik gitu kadang. Kita juga, iya emang gimana, emang udah kemauan emak, jadi susah dibilanginnya. Emang kata emak, biarin gue mah. Yang penting lu pada sehat baik gitu. Ngomong kan sehat mah nggak ada capeknya. Iya, pergi baik. Jadi Rara juga sama anak. Kalau nggak enak mah jangan pergi mak.
pergi juga dia pada berangkat kerja kan nggak ada orang, ada emak sendiri. Emang mau ngapain, mau kunci pintu, mau jalan. Ya kan saya pertama bapaknya dulu nih berangkat kerja, saya kedua. Kadang Ijul duluan tuh, emak sendirian dah tuh. Ya udah tuh saya pergi, tahu-tahu pulang udah nggak ada. Ya kalau masih bisa pergi, emak pergi baik. Di sana mah karena enak rame-rame. Itu jadi obat ya? Iya, itu sono rame-rame. Itu tempo-tempo lagi meriang juga emak nggak meriang di sono. Terus ya Allah, begitu baik angkatnya apa penyakit saya, Allah, saya mau usaha ini. Begitu baik mintanya sama Allah doang. Ya habis kagak ngapa-ngapain di rumah, rebar-rimpak, pala mana pun pusing. Terus ya kan kebutuhan mah ada baik nih. Kali dikuat-kuatin kali, namanya perempuan sakit gimana sih? Pasti ada rasa sakit di rumah ya, dia bete kali sendirian, anak-anaknya kerja. Tapi kalau sakit bener-bener sakit mah ya enggak. Kita bawa ke rumah sakit, dokter. Kalau udah bener-bener itu dia udah ngeluhnya, udah parah tuh. Itu juga kita paksa-paksa gitu. Mama begini kalau mama megang duit mah, anak mengak, alhamdulillah girang banget kalau ada mah. Kalau kagak ada, mama sedih neng nyari di mana anak emak gitu. Saya sedih di situ. Ya namanya ya anak-anak biar berkah selamat, biar banyak rezekinya, yang halalnya banyak, ya gitu. Ya anak emak biar pada pinter lah, sekarang udah pada pinter, udah ada yang nyupir, yang nyapu. Di mata dunia, mungkin Ibu Armani hanyalah seorang pemulung. Tapi bagi anak-anaknya dan bagi kita yang mendengar kisahnya, ia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ibu Armani mengajarkan kita semua tentang arti kemandirian dan cinta tanpa syarat, bahwa dalam setiap keterbatasan selalu ada kekuatan yang bisa kita temukan jika kita cukup berani untuk mencarinya. Enggak, malahan orang liwat asal pada begini, Bu. Asal orang liwat lah. Ya saya sedih juga dah. Saya mah sehari-hari, dia mah pada bau, pada beluang ludah, saya mah sehari-hari saya adepin. Enggak lagi nolak itu, udah baik di situ. Ya maksud saya ya begitu ya, dia mah saban hari di bangsa jarang-jarang aja udah buang ludah, buang apa. Kalau saya mah sehari-hari saya mengutin. Ya biarin dah kali ya Allah, saya ya memangnya saya nggak bisa apa-apa. Apa huruf yang nggak bisa? Paling juga Aba juga nggak bisa saya, bener, buta huruf. Nggak bisa apa-apa, saya nggak salah ngaji juga di awal baik. Ya awal-awal mah kita malu. Jadi anaknya ya, mah udah apa mah jangan mah gitu. Tapi pas kesinihin, kata mah orang mana-mana aja ke situ kerja nggak nyari nggak pakai modal. Ya udah, pas udah gitu udah biasa. Biarin orang mau ngomong apa juga. Emang kita minta makan sama dia apa gitu. Jadi kuat kita aja sama-sama nguatin. Ya kalau 2 minggu ada 400. Ya 300 dah gitu. Ya kalau sebulan mah ada 1 juta. Ya alhamdulillah biarin gitu. Anak mah nggak ada yang bagi, anak emak nggak bagi, emak nggak bagi gitu maksudnya buat urusan emak sendiri. Emak ada pergi jarang ikut, pergi ngaji, ada perhasilan naros tabung sedikit-sedikit. Ya lagi dulu mah udah berapa tahun mah mau dapet 1.200.000 duit. Berupa uang di dompet. Terus ya HP jelek mah apa mah dapet baik. Kapan tukang baju ya suka dateng, mbak ngasih apa 15.000 apa 20.000 perhasilan di situ nih dapet. Ya ini mah begini neng. Alhamdulillah sih ada umur mak pergi berangkat haji. Nggak ada umur mak nggak ada ya buat diambil ya silakan. Pengen cita-cita pengen berangkat haji, ya ngapa ada umur emak nggak ada umur emak meninggal, ya nggak ngapa-ngapa. Emang itu yang dia pengen, tapi emang anak-anaknya belum bisa mampu ngebiayainnya. Maksudnya buat kita aja juga belum bisa.
Iya, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa berangkatin mak umroh. Nggak boleh semua doa emak, keinginan emak. Gitu. Ya itu tadi mak Biar mak bisa berangkat umroh. Iya, kalau pergi haji mah kan lama. Ya umroh aja gitu. Terus ya sehat, banyak rezekinya gitu aja nah. Yang penting mah sehat. Ya biar mak sehat, panjang umur, banyak rezeki. Mudah-mudahan apa yang emak cita-citain dikabul. Itu buat harapan saya, buat emak saya. Ya rindu kan tiap hari juga kita kasih PTH baik. Iya. Iya, emang ada di HP doangan ada yang gede-gede dia pada nyuci sendiri. Tadiannya lagi lebaran mana tuh. Ya kata emak begini, ya Allah, biarin panjang biar terima iman Islamnya. Mak ya di sini ya doain biar kita selamat ngeliatin anak-anak, anak cucu. Kata gitu saya mah. Dia kalau kangennya kalau lagi makan nih, misalkan kesukaan bapak saya nih, dia pasti udah kagak mau makan dah tuh, dia juga ingat katanya bapak lu mah dulu nih doyan banget nih beginian gitu. Keberanian Ibu Armani untuk menghadapi hidup ini patut diancungi jempol. Perjuangan seorang nenek yang ingin menunjukkan bahwa cinta pada anak-anaknya tak selalu berarti menerima bantuan. Ini bukan sekedar kisah tentang bertahan hidup, tapi juga tentang keteguhan hati seorang ibu yang tak ingin menyusahkan anak-anaknya, meskipun usianya sudah tak lagi muda. Di balik perjuangan seorang Ibu Armani, ada cerita lain yang tak kalah pentingnya. Sebuah cerita tentang tempat di mana beliau menghabiskan sebagian besar waktunya, tentang orang-orang yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan kebersihan lingkungan kita. Saat ini kami berada di TPA Cipayung. Untuk luas saat ini TPA Cipayung itu 13,3 hektar. Di asalnya ini TPA Cipayung itu sudah ada dari sejak tahun 1984. Luasannya sekitar 4.000 meter persegi waktu itu. Kemudian seiring waktu bertambahnya jumlah penduduk di Kota Depok, terus kita semakin bertambah gitu. Akhirnya terakhir tahun 2023 kita punya luas 13,3 hektar. Sampahnya dari masyarakat Kota Depok. Jadi Kota Depok itu penduduknya saat ini menurut data BPS kurang lebih 2,1 juta jiwa. Timbulan sampah yang dihasilkan berkisar 1.200 sampai 1.300 ton per hari. Untuk sampah yang masuk ke TPA sendiri itu berkisar antara 800 sampai 1.000 ton per hari. Pertama, kalau kita bisa ngeliat di belakang, itu ada kendaraan yang memuat sampah. Dia kemudian unloading di suatu titik. Setelah itu kita dorong menggunakan wheel loader, kemudian diangkut melalui eskavator secara berjenjang. Nanti begitu sampai jenjang yang paling atas, nanti kita bisa lihat di belakang, didorong dengan menggunakan bulldozer untuk perataan ke area utara dan selatan. Kita atur supaya kapasitas yang kita punya sekarang untuk area pembuangan sendiri di atas itu kurang lebih luasnya sekitar 8 hektar. 8 hektar kalau kita bisa nanti ke atas itu seperti hamparan lapangan bola itu. Jadi kita berusaha sampah yang masuk setiap hari dari warga Kota Depok itu bisa kita atur sehingga bisa berkelanjutan nanti.
Kalau komplain sih namanya masyarakat adalah, kita tidak menutup kemungkinan, tapi kita sudah antisipasi semaksimal mungkin. Untuk bau itu kita mencoba menggunakan obat untuk mengurangi bau, bukan menghilang ya. Jadi untuk mereduksi bau, kita kurang lebih pemakaian setiap minggu itu 1 ton. Jadi berupa bubuk kita sebar ke area yang sudah dilakukan pengangkutan sampah ini, pemindahan sampah, kita sebar di area tersebut. Kami bekerja sama dengan masyarakat. Sebagai contoh dalam hal ini kita merekrut pegawai-pegawai, pekerja-pekerja itu di sekitar TPA ini. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sampai saat ini masih. Jadi kita 1 minggu 2 kali kita bekerja sama dengan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga masyarakat di sekitar TPA. Jadi sebelum ada program Jamsostek, BPJS, Kartu Indonesia Sehat, kita sudah bekerja sama dengan warga masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan secara gratis, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ya, pertama tadi pekerjaan sudah pasti, kemudian ada yang jelas bisa dilihat di belakang, ini teman-teman pemulung ini dari warga sekitar dan juga yang bahkan ada dari luar daerah, Pak. Iya, dari luar daerah gitu. Jadi membantu juga kami dalam rangka mereduksi sampah. Jadi mereka memilah sampah yang anorganik, yang bernilai ekonomis dikumpulkan, kemudian bisa menjadi mata pencarian mereka, seperti itu. Ya itu pertama ikut milah sampah, kemudian membantu dalam pelaksanaan juga. Kalau di lapangan kan mereka sudah hafal nih biasanya, oh ini kendaraan ini dari pengambilannya di daerah mana gitu. Jadi mereka sudah paham, dan kebanyakan ya masih ada hubungan famili yang kerja di sini gitu. Dari masyarakat sendiri ya kita bekerja sama di luar TPA, mulai dari hulunya kita ada bank sampah yang sudah terbentuk di masyarakat, harapannya terus bertambah setiap tahunnya. Saat ini kita punya sekitar 428 bank sampah, termasuk ada bank sampah induk tingkat kota ada 2, kemudian kita ada unit pengolah sampah ada 28 unit yang tersebar di seluruh kota Depok, kemudian ada komunitas-komunitas peduli lingkungan juga yang tersebar di seluruh kota Depok, termasuk komunitas untuk menangani sampah ini. Andil punya peran di sana. Nah, kita mau ngambil peran yang seperti apa untuk masalah lingkungan ini. Kalau bisa kita lihat di belakang, ini peran Bapak Ibu termasuk ada di belakang ini. Jadi marilah mulai dari saat ini kita mencoba dari sumber, dari rumah kita masing-masing untuk mengelola sampah, baik itu melalui pemilahan sampah, 3R, atau menjaga kebersihan lingkungan. Itu sangat membantu kami di pemerintah kota.